Pada video kali ini kita akan mencoba memanfaatkan Odoo untuk mencatat expenses yang dikeluarkan oleh karyawan, ya, seperti biaya tiket pesawat, sewa kamar hotel, bensin, tol, dan lain-lain. Maka langkah-langkah yang dilakukan di Odoo, pertama kita harus membuat product type yang termasuk golongan expenses. Kemudian kita buat employee dari user yang ada, lalu buat expenses atau biaya, dan terakhir kita lihat laporan daripada hasilnya. Demikian, kita akan coba untuk melihat videonya. Untuk melihat produk yang tipenya adalah expenses, maka kita masuk ke inventory. Ya, di inventory kita lihat ini ada inventory control dan ada produk. Di dalam produk ini memang tercampur antara produk barang dagangan, kemudian persediaan, dan di sini juga ada produk-produk yang terkait dengan expenses, ya. Kita masukkan sebagai expenses. Maka kita ingin lihat produk apa saja yang sudah dibuat untuk expenses. Ini ada tulisan can be expenses. Maka produk-produk yang dibuat dan ada can be expenses akan terfilter. Inilah produk-produk yang sudah dibuat yang termasuk expenses. Bagaimana settingan untuk produk tersebut? Ya, kita lihat ini salah satu produk type, yaitu BBM Pertalite. Ini akan dibeli dan sebagai biaya katakanlah transportasi. Di sini ada pilihan can be sold, can be purchased, can be expenses. Maka can be expenses-nya ini harus diberikan tanda centang. Can be sold karena kita nggak menjual, dihilangkan saja. Can be purchased kalau kita membeli menggunakan series purchase order, ini akan muncul. Nah, demikian. Produk type-nya tentu ini bukan stockable, ya. Ini kita masukkan sebagai services saja karena kita tidak simpan dalam sistem komputer. Dan kemudian unit of measure-nya kita buat liter, sehingga dia adalah ininya liter, ya. Demikian settingannya. Jadi yang paling penting di setting adalah harus ada can be purchased, product type-nya dibuat service saja, ya. Kemudian unit of measure-nya liter. Demikian yang perlu di setting, ya. Ya, demikian juga kita lihat kamar hotel can be expensive juga, ya. Produk juga bisa nih consumable, kita anggap itu services, ya. Nah, ini ya unit. Kemudian tiket pesawat demikian juga, ya, tentu tidak bisa dijual. Itu unit. Oke. Nah, ini adalah kita setting product type-nya. Lalu bagaimana caranya kita mencatat expenses-nya? Sini kita buat expense report to approve. Jadi kita bikin laporan biaya atau pengeluaran untuk diberikan persetujuan. Ya, kita create. Misalkan ada BBM kunjungan November 2016, seperti itu. Ini siapa employee yang mengajukan? Ya, Bapak Cecep. Kemudian itemnya kita lihat, ya, kita create, misalnya expense description, kunjungan BBM
misalkan yang Pertalite ini dia mengajukan atau slip bensin yang di price-nya misalkan 7.000. Setelah itu dia membeli 3 liter, kita simpan, dan di sini ada nomor resinya mungkin dari print BBM itu. Nah, ini diinginkan oleh employee-nya Pak Cecep ya. 7.000 kali 3 21.000, ini sudah dihitung ya. Kemudian ini pembelian BBM bulan November, misalnya pada belinya tanggal 14, set close, tanggal-tanggalnya diatur, di sini sudah keluar ya, tanggal 14 November BBM sebanyak 21.000. Misalkan dia juga BBM juga keluar lagi. Ya, misalkan gitu. Produk yang menggunakan Pertalite 3 liter seharga 7.000. Ini ada payslip-nya. Lihat dari bond. Ya. Kemudian save close, akan muncul 2 item. Misalkan ini ternyata 3 tapi 3,5 ya. Demikian untuk pengeluaran BBM. Ini di save. Sebelum dibayarkan tentu ada approval oleh manajernya. Approve, ini tandanya approve. Kalau sudah cocok, dicek kembali dan sebagainya, maka post journal entry. Nah, di sini ada kurang data ketika di post. No home address found for employee job reference, please configure one. Ini adalah ada persyaratannya, bahwasanya perlu ada alamat rumah ya. Kita coba perbaiki. Di sini perlu ada alamat. Home addressnya di mana? Sebenarnya sudah ada, ini disimpan. Addressnya sama dengan, karena dia bagian penjualan, login sebagai bagian penjualan, maka kita masukkan bagian penjualan saja. Ini seperti ini, kemudian kita ini sudah selesai, sudah tercatat. Kemudian setelah dicatat ini, bagaimana kita melakukan pembayaran? Pembayaran terhadap BBM kunjungan ini, kita klik register payment. Payment metodenya misalkan cash atau tunai sebesar 49.000 ya, divalidate. Ini sudah di statusnya adalah paid karena sudah dibayar. Demikian kira-kira bagaimana cara memasukkan biaya-biaya. Semoga dapat bermanfaat untuk mencatat biaya-biaya sehari-hari Anda. Terima kasih.